Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari cara menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Pada video kali ini, kalian akan belajar cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Pada masa pandemi ini, kalian harus tetap selalu menjaga kesehatan. Seringlah mencuci tangan dengan sabun. Gunakan hand sanitizer jika diperlukan. Gunakan masker saat bepergian. Hindari bersentuhan dengan orang lain. Kalian harus menjaga jarak ya. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi Bahasa Indonesia pada semester 2 yaitu KD 3.8, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. KD 4.8, menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Tema hari ini adalah tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Dengan materi menggali informasi dari teks non-fiksi. Bagaimana cara menggali informasi setelah membaca teks non-fiksi? Informasi juga dapat digali dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Hal-hal yang harus dilakukan adalah: 1. Membaca keseluruhan teks dengan seksama. 2. Mencatat tiap informasi penting dalam teks. 3. Membaca setiap soal yang diberikan dengan teliti. 4. Mencari jawaban-jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Apabila kamu diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks lisan, kamu perlu berkonsentrasi dalam menyimak teks tersebut. Catatlah kata kunci pada teks dan dengarkan soal yang dibacakan. Apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Informasi yang disajikan dari teks non-fiksi ialah yang tersurat atau tersirat. Apakah yang dimaksud dengan tersurat dan tersirat?
Tersurat artinya informasi tersebut ada di dalam teks. Sedangkan tersirat artinya informasi tersebut tersembunyi, sehingga harus kita simpulkan terlebih dahulu. Bacalah teks berikut. Bersihnya kota pahlawanku. Kenyamanan sebuah kota dipengaruhi oleh kebersihan yang ada di sana. Kebersihan kota merupakan salah satu hal yang sangat penting dan merupakan tanggung jawab bersama. Mulai dari keikutsertaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai seluruh masyarakat. Semua itu merupakan hasil kerja keras bersama. Kedisiplinan memiliki peranan penting untuk membantu mewujudkan sebuah kota yang terbaik. Namun, masih banyak kebiasaan kurang baik yang selama ini dilakukan oleh warga kota. Kebiasaan kurang baik tersebut salah satunya yaitu kedisiplinan untuk membuang sampah pada tempatnya. Salah satu kota yang berhasil mewujudkannya adalah Kota Surabaya, Jawa Timur. Kota yang sering disebut sebagai kota pahlawan ini telah meraih penghargaan Global Green City dari Global Forum on Human Settlements atau GFHS di New York, Amerika Serikat. Kota Surabaya menjadi salah satu di antara 3 kota yang mendapat penghargaan. Kota lainnya adalah Mannheim, Jerman, dan Wuji, Tiongkok. Kebersihan kota Surabaya ini didukung oleh seluruh keikutsertaan masyarakat, dukungan dari pemerintah, serta gubernur kota Surabaya itu sendiri yaitu Ibu Tri Risma Harini yang membuat kota Surabaya mengalami banyak kemajuan dari sebelumnya. Bahkan, kota Surabaya tergolong kota yang cepat berkembang. Pemerintah kota Surabaya juga telah berhasil membuat kota yang banyak ditumbuhi pohon, terutama di sepanjang jalan utama sampai ke lingkungan penduduk. Kota Surabaya juga sudah mencapai kemajuan dalam hal usaha perkembangan tempat wisata dan perlindungan budaya asli. Beberapa hal yang telah berhasil dikembangkan pemerintah kota Surabaya yaitu museum, galeri seni, bioskop, teater, wisata kuliner, dan tempat hiburan lainnya. Kota Surabaya juga ikut ke dalam nominasi kota terbersih di ASEAN. Sebelumnya, kota Surabaya telah menang dalam seleksi antar kota di Indonesia, mendapat nilai tertinggi dengan nilai saing yang ketat, serta memenangkan penghargaan sebagai kota terbersih di Indonesia. Saat itu, kota Surabaya bersaing dengan 6 kota lainnya, yaitu Semarang, Malang, Solo, Bandung, Buleleng, dan Banyuwangi. Tugas 1. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi. 1. Apa topik yang dibicarakan pada teks tersebut? 2. Siapa saja yang turut serta dalam kebersihan kota Surabaya? 3. Penghargaan apa saja yang telah didapat oleh kota Surabaya? 4. Mengapa kota Surabaya dikatakan mengalami banyak kemajuan yang cepat dan berkembang? 5. Apa saja kemajuan yang dikembangkan oleh kota Surabaya dalam hal tempat wisata? Sekarang kita pelajari cara membandingkan kemungkinan informasi setelah membaca teks non-fiksi. Pada materi sebelumnya, kamu sudah memperkirakan dan menyampaikan hasil perkiraan informasi hanya dengan membaca judul teksnya saja.
Kali ini, kamu akan membandingkan kemungkinan informasi yang kamu baca dengan informasi sebenarnya setelah kamu membaca keseluruhan teks. Membandingkan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dari dua benda atau informasi. Tugas 2. Bacalah judul berikut. Gerakan 5R. Kemungkinan informasi apa saja yang ada pada judul tersebut, catatlah di buku tulis kalian. Bandingkan informasi yang sudah kalian catat dengan teks berikut. Bacalah teks berikut. Gerakan 5R. Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang secara terus-menerus dan bertambah setiap saat. Kalau kita tidak menyadari dan tidak mengolahnya, maka sampah akan terus merusak alam. Jika lingkungan kita dipenuhi sampah, maka akan berpengaruh juga bagi kesehatan kita. Gerakan 5R adalah gerakan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan. Gerakan 5R terdiri atas reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Reduce berarti kita mengurangi sampah yang kita hasilkan atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Reduce dapat dilakukan dengan cara mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu diperlukan, seperti baju atau celana baru, aksesori-aksesori, serta mengurangi penggunaan kertas tisu yang dapat diganti dengan sapu tangan. Reuse berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita dapat menggunakan kembali plastik belanjaan kita. Recycle adalah mendaur ulang barang. Kertas bekas dapat kita ubah menjadi bahan kerajinan tangan, dan gelas plastik dapat kita gunakan sebagai wadah menanam tanaman. Replace yaitu mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berulang-ulang. Misalnya, membawa kantong sendiri saat berbelanja. Cara tersebut berguna untuk mengurangi sampah plastik dari bungkus belanjaan. Repair, yaitu memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. Dengan langkah tersebut, kita tidak perlu membeli barang-barang baru lagi karena barang lama masih bisa dipakai. Bagaimana perbandingan informasi keseluruhan teks dengan kemungkinan informasi yang telah kamu sampaikan sebelumnya? Tugas 3. Bandingkan jawaban kalian dengan teks tadi. Adakah persamaan dan perbedaannya? Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Mir Video Channel.